So, hari ini aku mau review produk yang baru aja launching minggu lalu dan lagi hits banget kayaknya ya. Aku mau review BLP Face Base and Concealer. Kemarin aku beli yang paket yang mereka dapatnya kayak tas, foundation, concealer, sama sponge. Dalam ada paketnya. Terus foundation yang aku beli adalah warnanya N20. Kemarin tuh aku lihat dari tone color, aku tuh lebih ke neutral, bukan kuning maupun ngepink. Jadi aku ngikutin based on tone colornya. Cuma aku lihat beberapa review kok kayaknya agak terlalu gelap. Nanti kita coba lah ya. Terus untuk concealernya aku beli yang warnanya light dan ada sponsnya. Nah, menurut aku sponsnya ini packagingnya itu berguna, bukan cuma hanya untuk nge-package si sponsnya supaya enggak kejepit-jepit di dalam paket, tapi karena ini plastik dan ada bolongan di bawahnya, jadi kalian bisa simpen sponsnya itu di dalam setelah kalian cuci. Kalau aku boleh suggest, jangan ditutup sebelum kering karena biasanya suka muncul kayak item-item gitu, kayaknya antara jamur atau apa gitu. Itu pengalaman aku sih. So ini berguna banget. Ini sponsnya dia kerja sama Jackwell. Aku nggak tahu gimana cara pronounce-nya. Ini sponsnya warnanya abu-abu. Bentuknya itu kayak it can remind me of Real Technique sponge. Cuma dia di sini ada bagian untuk pakai si concealernya. Ini untuk permukaan yang lebih lebar untuk foundation. Ini cukup squeezy. Oke, terus waktu aku post terima paket ini, temanku ada yang DM, halo Dita, thank you banget aku udah dikirimin. Jadi dia itu beli W20, tapi buat dia terlalu kuning, jadi aku bisa cobain dua warna ini. Karena aku curiga sih, kayaknya aku harus mix warna tone aku itu nggak ada untuk di range pertama ini. Oke, kita coba dari yang aku beli dulu, si N20 Beige. Ini claimingnya adalah lightweight, semi matte finish, non-comedogenic, dermatology tested. Wow. Oke, ini dari segi packaging, wow. Menurut aku BLP secara packagingnya itu simple dan gak terlalu banyak warna-warni, jadi kalian bisa ngeliat warnanya dari botol. Itu juga ada di lipstiknya maupun yang lipstick liquidnya. Ini tadi yang ini ya, si lip glossnya. Kemudian kalau untuk packagingnya ini tuh bukan kaca, tapi lebih kayak plastik, tutupnya putih. Menurut aku sih downside-nya kalau warna putih itu kalau foundationnya keluar-keluar gitu nanti bisa kotor sih di dalamnya. Oke, katanya sih tadi shake well. Ini bisa kelihatan, yaitu lumayan liquid. Ini warna N20. Aku akan bandingin beberapa foundation yang aku punya. Face warnanya natural beige, perbandingannya sama si Too Faced mirip banget sih sebenarnya sama si Too Faced, makanya aku langsung curiga kayaknya bakalan kegelapan. Kemudian aku akan bandingin dengan Estee Lauder yang tawny. Yang ini itu si Estee Lauder. Menurut aku Estee Lauder lebih agak less yellow dibandingkan BLP. Cuma rangingnya tetap mirip. Kemudian dari MAC,
itu adalah yang ini, yang Studio Fix Liquid NC35. Ini NC35. Kalau menurut aku NC35 lebih gelap dibandingkan si N20 dan dia lebih kuning banget. Terakhir, ini adalah Dior yang Backstage. Aku punya itu ada nomornya 2,5 N neutral. Mari kita bandingkan. Secara konsistensi masih lebih liquid BLP. Cuma ringannya sih menurut aku sama. Jadi aku agak-agak ingat dengan Dior Backstage ini. Nah, ini perbandingannya. Oke, kemudian aku akan bandingin juga satunya lagi, si W20 Warm Beige-nya BLP dengan foundation yang aku punya. Ini BLP. W20. Ini agak keterangan juga sih buat aku, terlalu yellow. Aku bandingin pertama dengan ini si Bobbi Brown yang serum intensive skin serum foundation, warnanya adalah warm beige. Ini cukup kuning sih si punyanya Bobbi Brown, tapi lebih nggak terlalu kuning. Juga masih agak muda yang si Bobbi Brown. Kemudian kedua, aku akan nyobain bandingin dengan NARS yang ini tuh Punjab. Dengan Punjab sama kuningnya, cuma Punjab lebih agak gelap. Kemudian aku akan bandingin dengan NC20. Agak mirip, ya agak lebih mirip. Cuma malah kalau aku lihat si BLP ini lebih agak terang dan lebih kuning dibandingkan si MAC. Jadi ini perbandingan. Mari kita tes ke wajah aku. Tahan baru aku kasih tahu info. Kalau tumpah-tumpah foundationnya jadi kelihatan kotor karena tutupnya warnanya putih. Ini aku akan coba si N20. Ini ngeblend masuk ke tone aku. Cuma karena ini medium, jadi kalau aku ngerasa agak terlalu ketuaan warnanya. Tapi dari segi tone ini masuk W20. Ya. Nah, kalau W20 karena ini untuk light to medium kalau yang aku baca. Jadi dia lebih agak cerah di kulit aku, cuma ini terlalu kuning. Aku akan coba mix satu pump N20 dan satu pump W20. Masih lalu kemudahan tambahin satu pumpnya si N20. Jadi 2 pump N20, 1 pump W20. Kayaknya aku akan cobain setengah wajah pakai N20 dan setengahnya lagi campuran N20 dan W20, karena kalau aku pakai W20 sendiri akan
ke bagian. Sebelumnya aku udah pakai skincare. Nah, aku mau juga coba 2 tools pengaplikasian. Satu pakai sponge-nya dia, satu lagi pakai brush, face brush-nya Real Technique. Kemudian setengah pakai primer dan setengahnya lagi nggak pakai primer. Aku primernya masih pakai dari Innisfree No Sebum. Oke, aku akan pakaikan si N20 dengan sponge di bagian area yang pakai primer ini dengan sponge BLP. Tadi aku udah sempat basahin. Aku suka sini enyoy-enyoynya dapet. Apa sih enyoy-enyoy itu, kayak bouncy-nya itu dapet. Ini first impression, menurut aku foundationnya ringan banget, gak berasa pakai foundation. Terus seperti biasa, kalau memang kalian taruh produk liquid langsung ke sponge, produknya akan nyerap sedikit di sponge-nya. Jadi kalau mau hemat, pakai dulu, ditaruh di tangan, terus habis itu kalian totol-totolin. Ini satu pump, menurut aku dari coverage dia tuh kayak kasih warna yang lebih rata aja di wajah aku. Kemudian tapi kalau untuk nutupin bekas jerawat aku nih di bagian sini, itu nggak ketutup at all. Jadi mungkin harus ditambahin satu pump lagi. Tiga kali di bagian jerawat. Ketutup sih bagian jerawat, tapi nggak langsung yang kayak foundation full coverage kasih ketutup banget gitu. Oke, ini foundationnya yang N20 udah aku pakai di bagian wajahku sebelah sini. Kalau aku lihat di kaca sama monitor, ini tuh masuk sebenarnya di warna tone aku, neutral. Cuma aku ngerasanya jadi kusam karena warnanya itu agak lebih gelap dibandingkan warna kulit aku. Dan kalau aku lihat-lihat sih ada sedikit oksidasi, jadi aku takutnya dia makin gelap lagi. Cuma overall ini aku ngerasa teksturnya semi matte, masih kelihatan agak dewy, nggak langsung matte, dan ringan banget. Kalau secara tekstur aku ingat dengan mirip banget sama si Dior Backstage ini. Ini aku suka banget karena rasanya ringan banget di wajah, kayak bener-bener second skin rasanya tuh. Oke, di sebelahnya aku akan pakai campuran W20 satu pump. Kemudian aku akan campurkan dengan N20 2 pump. Jadi berasanya kayak udah pakai 3 pump sih ya. Cuma ini aku ngetes supaya masuk banget. Aku ratakan dengan pakai brush. Kalau pakai brush, menurut aku jatuhnya lebih full coverage dibandingkan pakai sponge-nya. Kalau kalian bisa lihat di kamera, ayo bisa kelihatan ya. Kalau aku ngeliat di kaca dan di monitor, bagian yang dicampur dengan W20 itu wajahku kelihatan lebih cerah, tapi nggak terlalu lari dari skin tone aku. Kalau di sini tuh lebih kelihatan less kusam. Jadi kalau kelihatan ini langsung kelihatan jedanya. Di sini tuh kayak lebih agak dull, lebih kayak kusam kalau menurut aku. Jadi memang
untuk skin tone color neutral yang mungkin senasib sama aku, dan light to medium bukan medium. Tampaknya kalian harus mencampur, either campur sama foundation W20 yang agak lebih terang, atau kita akan coba lihat si concealernya, karena aku beli concealernya warnanya light. Ini packagingnya masih sama kayak foundationnya, dia ini plastik. Ini aplikatornya. Aplikatornya itu cukup besar. Ini ngingetin aku sama aplikatornya Tarte Shape Tape. Tarte Shape Tape itu juga aplikatornya besar ini. Mari kita coba si warna light ini. Ini cukup terang sebenarnya. Aku suka pakai concealer sehari-hari. Nah, biasanya aku kalau pakai concealer itu sukanya warnanya itu bukan yang lebih terang dari kulit aku, karena aku bukan buat highlight, tapi cuma kayak nutupin imperfection yang aku punya. Sedikit ada dark circle di sini. Nah, ini sepertinya concealernya akan buat highlight di skin tone kulit aku. Konsistensinya ini lebih thick, lebih tebal. Jadi kayaknya concealer dan face base-nya saling melengkapi. Foundationnya lightweight, concealernya yang buat coverage lebih. Ini jatuhnya concealernya kalau dengan dipaduin dengan si N20 lebih kayak buat highlight under eye aku. Kita cobain untuk nutupin si tone-nya lebih yellow sih, yellow tone color, bukan beige, bukan beige juga. Dia cukup nutup, cuma karena ini N20 warnanya lebih gelap, jadi kayak apa ya, kayak putih gitu di sini. Jadi aku akan tambal dengan si N20 lagi. Nah, aku akan pakaikan si concealernya ini di sebelah sini. Ini full coverage banget concealernya. I like. Nah, ini overall looknya. Aku ada beberapa pakai produknya BRB untuk blush on sama lipsnya. Semua produk yang aku pakai untuk look yang ini aku akan taruh di description box di bawah. Oke, jadi untuk first impressionnya, rasanya foundation ini tuh di kulit ringan banget, nggak berasa pakai kayak foundation, dan ngasih hasil yang halus banget kalau menurut aku ya. Tapi bukan kayak blurring banget, karena aku masih melihat di bagian wajah aku yang nggak aku pakai primer blur itu, primer buat nahan pakai sedikit minyak itu, pori-pori aku masih agak kelihatan. Kalau untuk segi warna ini aku lihat sepertinya ada sedikit oksidasi, tapi turun kayak setengah atau seperempat warna, lebih agak gelap daripada initial pertama kita pakai si foundation ini. Kalau untuk yang N20 ini definitely kegelapan buat aku. Unfortunately sayang banget karena tone-nya tuh warna kulit aku yang neutral, cuma ini lebih untuk range warna kulit di medium, sedangkan aku di light to medium. Nah, ini makin lama kelihatan kayak aku kayak agak lebih merah dan lebih agak kusam jatuhnya. Sedangkan di sebelah sini yang aku tambahin dengan W20, anyway kalau aku pakai W20 sendiri itu juga akan sangat keterangan karena itu tone-nya warnanya kuning. Jadi ini aku tambahin si N20 dengan W20 sehingga warnanya itu jadi kayak naik, jadi lebih agak-agak cerah warnanya, jadi lebih agak pas di kulit aku. Terus ini
hasil makeupnya, foundationnya kelihatan semuanya itu dengan ring light. Tambah ring light, cahaya ilahi dari jendela kamar aku. Nah, ini. Oke, back. Nah, jadi kalau menurut aku untuk pertama kali aku lihat impressionnya gimana, aku sih seneng banget sama foundationnya BLP ini. Rasanya tuh ringan banget, ringan banget, walaupun dari pilihan warnanya aku agak-agak sulit dan harus campur-campur dan agak lebih tricky buat biar match dengan skin tone aku. Nah, nanti ini aku akan lihat beberapa jam ke depan. Ini aku pakai dari sekitar jam 1, jadi ini udah hampir 1 jam. Oke, sekarang udah jam 5 lewat. Jadi aku udah pakai ini sekitar 5 jaman. Dan so far kalau aku lihat ini makeup aku masih kelihatan bagus. Tapi memang di daerah T-zone aku ini minyaknya udah keluar. Dan dimana foundation ini juga bukan yang mattifying atau super matte, tapi dia semi matte. Jadi memang sewajarnya aja kalau makeup aku dengan foundation yang semi matte ataupun yang satin finish itu memang sekitar 4 atau 5 jam itu dari pemakaian aku suka udah keluar minyaknya. Nah, nih kalau soal oksidasi, aku sih lihat setelah minyak aku udah keluar gini, nggak bikin turun lagi, tapi memang tadi sejam setelah pemakaian itu dia baru kelihatan kayak ada oksidasinya. Cuma setelah 5 jam dia nggak ada terlalu banyak perubahannya, tidak menggelap lagi. Kemudian aku ini kan pakai kacamata ya. Jadi aku tadi pakai kacamata beberapa jam untuk baca dan nonton. Dan surprisingly, di daerah sini nih, ini aku tadi copot gini terus aku habis itu filming, gak ada bentuk signifikan nose pad-nya itu. Biasanya aku beberapa foundation sama concealer itu entah kenapa tuh kalau aku pakai kacamata tiba-tiba kayak berbentuk lumayan kelihatan gitu nose pad di sini. Cuma tadi aku sempet agak bersin-bersin, jadi aku pakai tisu. Di daerah sini memang agak kayak lebih sheer sih, bukan kayak yang hilang terus kayak bopak hilang gitu yang harus di touch up lagi pakai foundation, itu enggak. Cuma memang di daerah sini tuh kayak agak menipis coveragenya. Nah, ini aku agak lumayan gak tahan. Aku tambahin bedak deh ya, nanti aku akan update lagi. Oke. Hai, ini udah jam 10 lewat. Jadi aku udah pakai selama hampir 10 jam. Ini aku habis tadi sempat makan, mau retouch dengan lipstiknya BLP yang lip bullet puff. Kanoli warnanya. Now back to reviewnya. Menurut aku nih, aku sekarang lihat di kaca, foundationnya itu masih ada di wajahku, nggak ada pecahnya sama sekali. Tapi memang daerah T-zone aku yang lumayan oily ini, minyaknya udah lumayan banyak banget keluar. Karena biasanya memang kulit aku kalau untuk foundation yang bukan super matte atau mattifying, penggunaan di atas 5-6 jam itu, kayak sekarang 10 jam, oilnya jadi lumayan udah produksi keluar. Cuma nih, walaupun ada oilnya, nggak bikin warnanya jadi lebih oksidasi lagi. Di sini masih sama kayak beberapa jam sebelumnya. Ini yang N20, ini N20 dicampur W20, semuanya juga masih oke. Ini sedikit kayak ada hilang di sini karena memang sebelumnya aku agak gesek-gesek hidung dan semuanya. Kalau untuk secara coverage ini juga oke. Dan foundation ini ingetin aku sama foundationnya Dior Backstage yang ini. Ini mirip banget, menurut aku dupe yang hampir mirip banget. Dari harganya ini juga oke, 189.000. Packagingnya juga travel friendly karena plastik, nggak berat kalau dibawa traveling. Cuma ya sedikit aja sih minornya itu, kayak ini karena warnanya putih kalau kelihatan nih.
jadi kayak cepet kotor. Kalau untuk concealernya ini coveragenya juga oke, nggak cracking so far aku lihat under eye aku. Terus lumayan stay beberapa jam ini masih ada di wajah aku. Harganya juga oke banget, 129.000. Kalau kalian bisa nemuin bener-bener pas foundation sama concealernya, wow, itu worth it banget untuk kalian coba dan beli. Ini full approve sampai pemakaian 10 jam ini. Review dan first impression ini sukses. Aku seneng banget, good job BLB team. I hope semakin banyak lagi range warnanya, jadi aku nggak perlu mix and match, dan semuanya worth it untuk kalian coba dan beli. Thank you yang udah nonton video aku sampai menit yang ini. Jangan lupa di subscribe, di like, share semuanya, dan I'll talk to you soon.